ya. Ya. Doa Ibu mau hari ini dipimpin oleh Vivi. Silakan Vivi pimpin doa. Doa dimulai. Amin. Oke, selanjutnya silakan lihat kanan kiri dan bawah kalian. Barangkali ada sampah, silakan dibuang di tempat sampah di luar ya. Sudah, Ibu. Selanjutnya silakan keluarkan alat tulisnya masing-masing. Sudah. Selanjutnya Ibu mau melakukan absensi ya. Nanti ketika Ibu panggil, silakan kalian ajungkan tangan. Ya, Ibu. Vivi. Saya Bu. Putri. Hadir. Ya. Jadi hari ini anak-anak Ibu hebat ya, masuk semua. Iya. Pernah nggak kalian mendengar kata sudut? Tidak, Bu, tidak pernah. Oke, kalau tidak pernah, Ibu ada lagu tentang sudut. Silakan kalian buka HP kalian masing-masing, sudah mengirimkan liriknya. Ya. Nah, liriknya itu menggunakan nadanya itu menggunakan nada kaki saya. Ya, Ibu. Ya. Silakan berdiri terlebih dahulu untuk menyanyikannya. Oke, kita nyanyi sama-sama ya. Ya. 1, 2, 3. Dari lagu tadi kita sudah tahu kan hari ini kita akan belajar tentang apa? Tentang apa coba? Sudut. Benar sekali, hari ini kita akan belajar tentang sudut, tentang jenis-jenis sudut, mengukur sudut, dan juga memberi nama dari sudut tersebut. Nanti Ibu juga akan memberi kalian menjadi Nah, jadi karena kita akan melalui hari yang panjang, jangan lupa tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini ya. Ya. Selanjutnya, agar tambah semangat dan kita berkonsentrasi dalam pembelajaran hari ini, Ibu ada yang namanya tepuk konsentrasi. Nah, caranya itu ada 5 tepukan, misalnya tepuk 1, yes, tepuk 2, oke, tepuk 3, semangat, tepuk 4, konsentrasi, tepuk 5, siap belajar. Yes. Ayo kita lakukan bersama-sama. Tepuk konsentrasi, tepuk 1, yes, tepuk 2, oke, tepuk 3, semangat, tepuk 4, konsentrasi, tepuk 5, siap belajar. Nah, karena kita masih belum mengetahui tentang sudut, coba kita perhatikan gambar ini. Misalnya ketika kita disuruh untuk mendesain sebuah taman seperti pada gambar ini, apa saja sih yang perlu kita pikirkan? Ada yang tahu? Tidak, Bu, tidak tahu. Karena tidak tahu, kita tekan dulu ya. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana cara mendesainnya. Ya, langkah kita belajar ini. Yang pertama, Ibu mau kalian memperhatikan video pembelajaran yang sudah Ibu siapkan. Silakan perhatikan baik-baik ya. Jika ada yang ingin dicatat, nanti silakan dicatat. Iya, Kalau kalian sudah belajar Indonesia, pasti sadar Indonesia itu bersudut-sudut loh, teman-teman. Yuk kita pelajari lebih lanjut.
Kalau seperti ini disebut sudut siku-siku, yaitu sudut yang besarnya 90 derajat. Contohnya seperti buku. Bagian dari buku ini merupakan sudut siku-siku. Jenis sudut yang kedua adalah sudut lancip, yaitu sudut yang besarnya kurang dari 90 derajat. Contoh barang untuk sudut lancip berikut ini, teman-teman pasti sering lihat di video, yaitu disebut sudut lengkung, yaitu sudut yang besarnya lebih dari 90 derajat. Contoh barang berikut ini pasti bisa kalian temukan di rumah masing-masing, yaitu jam dinding. Pelajarannya saya bisa atau tidak? Nah, jadi kita sudah tahu kan kalau di sudut itu ada 3 sudut siku. Nah, selanjutnya ini ada cara mengukur Sudut yang terbentuk ini dapat kita ukur besarnya menggunakan suatu alat yang disebut dengan busur derajat. Coba keluarkan. Pertama, teman-teman perlu mengerti dulu nih bagian-bagian dari busur derajat. Bagian ini disebut tepi skala. Fungsinya untuk menunjukkan nilai dari suatu sudut dalam satuan derajat. Lalu ada alas busur dan pusat busur. Tapi kok kalau dilihat di tepi skala kenapa angkanya ada 2 ya? Nah, bagian angka yang terdapat di luar disebut skala luar, sedangkan angka yang di dalam disebut skala dalam. Ketika kaki busur mengarah ke kiri, kita dapat memakai skala luar. Ketika kaki busur mengarah ke kanan, kita dapat memakai skala dalam. Setelah mengerti cara mengukur sudut, yuk kita perhatikan contoh soal berikut agar teman-teman. Nah, dari video tadi ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Karena Ibu rasa kalian sudah cukup memahami, Ibu ada tugas untuk kalian dalam bentuk LKPD ini. Nah, sebelum itu Ibu mau membagi kalian menjadi 2 kelompok seperti kemarin. Ingat kan kelompok kemarin siapa saja? Iya. Sekarang kalian akan bergabung dengan kelompok yang kemarin itu. Kemudian kalian akan mengerjakan tugas LKPD yang ada di LKPD. Tugasnya itu nanti kita akan keluar kelas untuk mencari benda-benda yang memiliki sudut. Kemudian kalian akan menggambarkan sketsanya di halaman 5 di kolom pertama ini. Nah, selanjutnya kalian akan mengukur benda tersebut menggunakan busur. Busur ini. Cara mengukur sudut menggunakan busur ini, misalnya Ibu menemukan ujung dari papan ini, TV ini. Bentuk TV ini kurang lebih berbentuk persegi panjang seperti ini, ya kan? Kemudian misalnya Ibu ambil salah satu sudutnya yang berbentuk L, yang di sini. Ini yang dinamakan sudut. Ya. Cara menghitungnya ini, kalian perhatikan pusat busurnya, kemudian letakkan di tengah-tengah ini. Ya, seperti ini ya. Kemudian arahkan misalnya yang bagian dalam itu kan namanya busur skala dalam ya. Maka nolnya itu ada di sini. Ada di sini nol. Maka dari itu sudut yang di sini yaitu 90. Sudut 90 ini dinamakan sudut
Ya benar sekali. Nah, kemudian setelah kita menemukan sudutnya 90, maka kalian cocokkan dengan menggunakan aplikasi protektor. Kemarin sudah ibu kan telah mendownload aplikasinya kan? Ya. Sudah tahu cara menggunakannya? Masih ada bingung ya. Caranya itu kalian cukup scan seperti ini, tepat pada garis tengah atau pusat busuknya. Kemudian kalian pencet seperti angka Romawi 2 seperti ini. Kemudian kalian akan menarik garis tengahnya ini sesuai dengan pola yang sudah kalian gambar. Nah, di sini ibu menemukan kalau yang ibu gambar dengan yang ibu ukur itu 90 juga menggunakan aplikasi protektor. Bisa dipahami? Bisa. Kemudian hasil yang sudah kalian dapat itu kalian tuliskan di kolom keduanya. Ya. Oke, selanjutnya kita siap-siap untuk keluar kelas ya. Yang lainnya silakan bersiap-siap. Ayo kita keluar kelas. Ayo. Disimpan dulu. Tulisannya apa, Bu? Tembikar. Cara strategi ini. Gambar apa? Yang mana gitu. Action. Jangan nanya dulu. Ukur. Ini masuk ini. Ini kayaknya lancip gak sih? Gak tahu deh. Kita aja. Ini gak sih? Ya. Bisa nih. Ukur. Tiga. Buat. Syarat. 50. Kamu lah ya. 50 derajat. Lagi. Ini. Ya ini sudah jauh. Kenapa kita? Kurang lagi tak? Kurang lagi. Wis. Kurang nih. Ayo gambarin. Ayo nyari apa? Mayu nyari apa ini? Ini kan ujungnya. Yes. Coba 30. Wow. Berapa? Lo kebalik, guys. 60. Udah weh. Alis, tarik Alis. Tuh kau itu udah murka aja weh. Si Ari ya kerja. Ibu cepat ibu.
Sudah ibu. Jadi juga mau video. Nah, kita ada sih ya, tujuh aman. Ibu saya pakai. Dulu kita mulai. Oh iya bu. Nojo teriak juga nyong. Ibu saya pakai papi. Iya iya coba gambar. Langsung gambar di sini aja. Bener banget. Ibu gambar saya sudah. 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 Ayo kamu lama. Di sini nak. Lihat dulu ibu. Ini gurunya kok. Dah. Dah ibu. Anak-anak sudah selesai. Kalau gitu silakan ayo masuk ke kelas masing-masing. Nanti tak kok penting ke pengajar. Oke anak-anak silakan perwakilan kelompok maju ke depan. Ibu saya. Langsung ke kelasnya. Dari SOPD tugas pertama, gambarlah sketsa dari hasil pengamatan benda yang kalian temukan. Di sini kelompok 1 menemukan 3 benda. Yang pertama yaitu daun, kedua ranting, ketiga pensil. Yang daun itu sudutnya itu 50 derajat dan termasuk sudut lancip. Yang kedua itu pohon ranting, sudutnya itu 90 derajat ibu, termasuk ke siku-siku. Dan yang terakhir pensil itu sudutnya 100 termasuk ke sudut sumur. Nah, kelompok saya itu ibu. Nah, pertama dari Oh, yang berarti dulu genting ibu. Nah, ini sudutnya itu 105 derajat. Jadi itu dikatakan sudut lancip. Terus yang kedua ibu daun ya, dan daun ini 100 derajat, berarti itu sudut lancip. Betul ibu. Nah, terus yang terakhir itu paving itu ibu. Nah, itu siku-siku karena 90 derajat. Ini hasil dari kelompok pertama. Ya benar sekali. Dan yang kalian mereka berdua sebutkan itu sudah sangat betul ya. Karena perbedaan sudut siku-siku, lancip dan juga sumur. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Jadi kita sudah tahu kan, untuk mendesain sebuah taman ini nah, jadi untuk mendesain sebuah taman yang besar ini kita memerlukan Jadi untuk mendesain sebuah taman itu kita perlu memikirkan beberapa hal. Biasanya itu bentuknya itu. Nah, kita harus tahu sudut-sudutnya kayak kursi taman itu nanti sudutnya bagaimana biar bisa dibentukin. Terus juga jalannya itu harus tahu sudutnya, karena kalau nggak tahu sudutnya nanti jalannya nggak bisa dipakai dan nggak rapi. ya benar sekali. Misalnya ini ya, dalam mendesain sebuah jalan ini kita memerlukan memperhatikan sudutnya. Nah, ini kira-kira sudutnya 90 derajat, yaitu termasuk sudut siku-siku. Sekarang juga lihat sekelilingnya ruangan ini. Kalian bisa menemukan letak sudut nggak? Di mana aja? Itu di sana. Di dalam benar tulis, ya benar, papan tulis, pojokan dan lain sebagainya. Nah, untuk itu karena kalian serasa sudah sangat memahami materi ini, ibu ada soal evaluasi yang dikerjakan di rumah secara mandiri dan kemudian dikumpulkan di minggu depan ya. Ya, Ibu. Jadi dapat disimpulkan kalau untuk mendesain sesuatu atau membuat sesuatu itu memerlukan kita memperhatikan sudut yang diperlukan. Misalnya ketika menggambar sebuah bintang, itu kurang lebih kita memerlukan sudut lancip yang kisarannya berada di berapa yang sudah jawab?
Saya ibu. Ya, jadi Kurang dari 90 derajat. ya benar. Kalau misalnya kita membuka laptop seperti ini kurang lebih sudutnya sedikit lebih besar dari sudut lancip, yaitu dinamakan sudut. Saya. Sudut kumpul. Ya benar. Nah, atau ketika kita menggambar sebuah papan tulis misalnya, itu memerlukan sudut. Saya ibu. 90 derajat. Ya, yang dinamakan apa tuh 90 derajat? Ya benar. Nah, jadi ini sekian pelajaran yang dari ibu. Mau pulang? Sebelum pulang ibu ada yang namanya tutup pulang. Tahu semua kan? Ayo kita lakukan bersama-sama. 1, 2, 3. Tepuk pulang. Dapat ibu. Bersemangat. Berbakti. Dan berdoa. Tanya. Ya, karena tadi Bibi yang membuka, sekarang ibu mau pilih yang tutup. Berdoa mulai. Amin. Sekian dari ibu ya. Terima kasih yang sudah hadir pada hari ini. Kurang lebihnya ibu mohon maaf.